Bulan dan pergantian hari. Ia berjalan menuju waktu yang telah Allah tentukan. Ia berjalan sesuai ketentuan Allah dan berakhir menurut ketentuan Allah Azza wa Jalla, yaitu menuju suatu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan tegakkan padanya hari kiamat, di mana Allah akan perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Di saat itulah manusia akan hancur dan binasa semuanya. Kemudian setelah itu dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kemudian nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keistimewaan pergantian tahun baru dengan pergantian abad ataupun yang lainnya. Sesungguhnya jamaah sekalian, semakin datang tahun seharusnya semakin mengingatkan kita kepada kematian, bahwasanya ajal kita semakin dekat. Bila kita ditakdirkan oleh Allah untuk meninggal misalnya pada tahun 2023, maka dengan datangnya waktu, berjalannya bulan, demikian pula hari dan tahun, berarti ajal kita semakin dekat. Tidakkah kita berpikir bahwasanya apa yang akan kita bawa kelak menuju kematian? Apa persiapan kita? Apa yang kita persiapkan menuju kematian? Apakah dengan pergantian tahun baru kita bersorak-sorak, kita bergembira, kemudian menghambur-hamburkan harta, membuang-buang waktu yang tak ada manfaatnya, menambah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sesungguhnya pergantian hari dan waktu adalah merupakan tanda akan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu orang-orang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan batil. Wa qina adzabannar, maka selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ucapan seorang mukmin ketika ia mengetahui bagaimana kebesaran Allah. Allah menjalankan roda waktu, kemudian Allah membolak-balikkan kehidupan. Allah membolak-balikkan kehidupan manusia. Hari ini kita tertawa, entah besok kita menangis. Hari ini kita diberikan kemudahan, entah besok kita akan diberikan kesulitan. Hari ini kita diberikan kekayaan, kesenangan dan kelapangan rezeki. Besok lusa kita diberikan kemiskinan dan kesulitan. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kami silih pergantikan kepada manusia. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun mengapa banyak umat Islam yang ikut bergembira ria dengan merayakan malam tahun baru? Apakah dengan merayakan itu akan memberikan manfaat untuk agamanya? Apakah dengan merayakan itu akan bisa menambahkan keimanannya kepada Allah? Ataukah dengan merayakannya itu dia akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Tidakkah kita berpikir jamaah sekalian, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panutan kita yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh dalam kehidupan kita, baik berkehidupan maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling kita cintai, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia melakukan tahun baru
ataukah ia melakukan perayaan pergantian tahun demi tahun? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya dalam merayakan tahun baru banyak sekali mudarat dan bahayanya. Yang pertama, jamaah sekalian, ulama kita menyebutkan bahwa bahayanya adalah ketika kita akan mengikuti perayaan tahun baru, maka kita termasuk orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk golongan di antara mereka. Merayakan tahun baru, jamaah sekalian, bukanlah kebiasaan kaum muslimin. Ia berasal dari orang-orang kafir. Maka orang-orang muslim tidak boleh menyerupai orang-orang kafir. Hendaklah sebenarnya kita berbangga diri, berbangga dengan agama kita. Hendaklah kita bergembira dengan kitab suci kita. Hendaklah kita berbangga bahwasanya Allah telah turunkan kepada kita Al-Quran, Allah turunkan kepada kita sunnah dan agama yang benar. Tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab." Tidakkah mencukupi buat mereka bahwasanya kami telah turunkan kepada mereka Al-Quran? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah tidak cukup jamaah sekalian penjelasan Al-Quran dan Sunnah sehingga harus kita mengadakan perayaan-perayaan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan melakukan atau menyerupai orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam sebuah kitab Sahih Bukhari diceritakan bahwa pernah ada seorang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ada satu ayat di dalam kitab kalian. Kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya akan kami jadikan ia sebagai perayaan." Perhatikan jemaah sekalian, perhatikan perkataan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, kalaulah ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami akan jadikan sebagai perayaan. Itu menunjukkan bahwa mereka telah terbiasa menjadikan sesuatu sebagai perayaan mereka. Jadi sesuatu perayaan itu bukan dari Islam jemaah sekalian. Islam hanya mensyariatkan kepada kita dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka ini bahaya yang pertama jamaah sekalian, yaitu bahaya menyerupai orang-orang kafir. Yang kedua, kita telah berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunannya dalam agama kita, karena perayaan itu termasuk persyariatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dia mendapati orang-orang Ansar sedang merayakan dua perayaan mereka. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Apa yang kalian lakukan ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari raya kami ya Rasulullah. Kami bermain padanya pada zaman jahiliyah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha." Maka siapa yang mengadakan perayaan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia telah berbuat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam yu'zan bihillah." Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu bagi Allah yang memberikan syariat kepada mereka sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara mudaratnya jamaah sekalian yaitu berbuat maksiat kepada Allah. Kita dapati mereka merayakan tahun baru, bercampur padanya laki-laki dan wanita yang bukan muhrim. Mereka tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Mereka tidak peduli aturan-aturan hukum-hukum Allah. Mereka senantiasa melanggar hukum-hukum Allah, melanggar aturan-aturan Allah dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, di antara bahayanya jemaah sekalian,
menghamburkan harta dengan sia-sia, membeli petasan dengan harga yang mahal untuk kemudian dibakar lalu kemudian dibunyikan atau diledakkan sehingga mengganggu orang yang sedang tidur. Mereka tidak menyadari jamaah sekalian kalau pada saat itu mereka telah melakukan dua jenis dosa. Dosa yang pertama, mereka menghambur-hamburkan harta dengan percuma. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal mubazzirina kanu ikhwanasy syayatin." Sesungguhnya orang-orang yang mubazir, orang-orang yang berbuat boros terhadap hartanya, itu termasuk teman-temannya syaitan. Dosa yang kedua jamaah sekalian, ia telah mengganggu orang yang sedang istirahat, orang-orang yang sedang tidur dengan suara-suara yang membuat pekak di telinganya. Mereka tidak sadar bahwa itu adalah merupakan perbuatan dosa jamaah sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian di antara bahayanya jamaah sekalian, menghambur-hamburkan waktu yang percuma atau yang sia-sia. Seorang muslim sebetulnya jamaah sekalian, seorang muslim adalah orang yang sangat pelit dengan waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda-tanda kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Bukankah lebih baik jamaah sekalian kita lewati malam itu seperti malam-malam yang lainnya, dengan kita tahajud kepada Allah, dengan kita bertakarrub mendekatkan diri kepada Allah sama dengan malam-malam yang lainnya. Tidak ada bedanya sama sekali, tidak ada keistimewaan sama sekali. Sesuatu tidak ada perbedaan antara hari, bulan, tahun dan dengan yang lainnya. Seharusnya kita harus atau senantiasa ittiba mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di lain pihak atau di lain sisi, ketika sebagian orang yang begitu semangatnya beribadah kepada Allah melihat saudara-saudaranya kaum muslimin meniup trompet, kemudian berbaur dan berbuat maksiat, mereka berpikir bagaimana membuat ibadah, sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka membuat zikir berjamaah atau tabligh akbar. Mereka berkata, daripada kita berbuat maksiat kepada Allah, mending kita berkumpul dan berzikir berjamaah di sini. Subhanallah, apakah maksiat akan diganti dengan sesuatu yang tidak ada petunjuk Nabi di situ jamaah sekalian? Kaidah yang harus kita pahami jamaah sekalian, bahwasanya maksiat tidak boleh dibalas dengan sesuatu yang tidak ada petunjuk Nabi di situ. Maksiat itu harus dibalas dengan ketaatan kepada Allah, yaitu dengan cara meyakini bahwasanya malam tahun baru tidak ada keistimewaan sama sekali. Kita lewati sama seperti malam-malam yang lainnya. Kita yakini sama seperti pergantian hari demi hari, bulan demi bulan, tidak ada keistimewaan sama sekali jamaah sekalian. Maka dari itulah seorang mukmin hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Seorang mukmin hendaklah senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbangga dengan agamanya sendiri. Berbangga dengan kitab yang diturunkan kepadanya. Berbangga dengan nabi yang diutus kepadanya.